selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Leo ya di minggu ke-2 Desember 2025. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Leo 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Oke Leo, ada apa aja di minggu keduanya kamu? Yang pertama sih kalau aku lihat ya, beberapa dari Leo sepertinya ada yang stuck dengan situasi dan kondisi di masa lalu, ataupun ada penyesalan dari masa lalu yang masih kerasa gitu di minggu kedua. Ada sesuatu yang kamu masih denial gitu, kayak kenapa sih dulu kayak gini, kenapa harus seperti ini gitu ya. Atau juga intinya di sini ada penyesalan berkaitan dengan masa lalu ya, apa harus begini, kenapa harus begitu, stuck, kondisi stuck di masa lalu ya. Dan ya nggak tahu ya penyebabnya apa ya, atau bisa jadi ada orang-orang yang mengingatkan tentang hal yang pernah terjadi di masa lalu yang bikin kamu jadi ngerasa kenapa sih diungkit lagi gitu ya. Atau di sini memang orang masa lalunya kembali lagi mengungkit masa lalumu. Nah ini ya. Terus juga di minggu kedua ini aku lihat Leo ada semacam ya, mau gimana pun namanya hidup tetap berjalan ya. Jadi mau ada masa lalu yang mengusik kamu sekalipun, kamu tetap mencoba untuk realistis dan tetap antusias saja kalau aku lihat buat kedepannya gitu. Hidup harus berjalan ke depan, kita tetap harus pede. Gimana pun penyesalan di masa lalu ya, tetap harus pede, tetap harus yakin bahwa ke depan ini banyak hal yang harus kita taklukkan. Jadi kita nggak boleh kalah gitu dengan keadaan yang sudah-sudah atau yang lalu-lalu. Meskipun memang aku lihat masih ada kekecewaan, kesedihan dan penyesalan tersebut gitu ya, ya akan masa lalu tadi gitu. Cuma kamu yakin bahwa dalam hidupku udah banyak kelimpahan yang aku terima sejauh ini gitu ya. Udah banyak kemudahan yang aku dapatkan, udah banyak banget di sini kelimpahan, kemudahan, udah banyak banget juga apa ya bilangnya, udah banyak juga rezeki-rezeki yang Tuhan kasih ke aku, udah banyak kemudahan, kelimpahan, rezeki, pokoknya segalanya lah gitu ya. Istilahnya kayaknya lebih banyak yang, pokoknya lebih banyak yang oke lah gitu, yang seharusnya disyukuri apa yang sudah didapatkan dibandingkan mungkin yang sulit-sulit gitu dalam kehidupannya kamu ya. Cuma yang apa ya, aku melihat Leo ini selalu bisa memaknai hidupnya dengan penuh kesyukuran aja. Sebenarnya sih hidup kamu gak yang mudah-mudah banget dari dulu ya. Hal yang sulit sekalipun tetap kamu syukuri, hal yang susah sekalipun tetap kamu syukuri ya. Serumit apapun keadaan kamu, tetap kamu bisa mengucap bahwa aku masih beruntung loh kayak gini gitu dibandingkan orang lain. Makanya di sini ada kesyukuran, ada kelimpahan, dan kamu menganggap sesedih apapun itu masa lalu, yang penting sampai sejauh ini toh masih banyak kebaikan Tuhan yang sampai ke aku gitu loh ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat single Leo ada potensi kehadiran orang baru ya, tapi penerimaannya tergantung di kamu lagi. Kalau yang couple, aku lihat di minggu kedua ini ada janji-janji ya, beberapa janji yang sepertinya akan kamu ikrarkan atau kamu penuhi terhadap pasanganmu. Kamu pernah janji apa sama pasanganmu? Aku lihat ada janji yang coba kamu penuhi di sini ya terhadap pasangan. Lelah banget aku lihat Leo dalam situasi dan kondisi yang sangat lelah dengan kehidupannya ya. Kamu lelah, kamu merasa, jadi lelahnya itu nggak sedikit teman-teman. Secara fisiknya lelah banget, cara hatinya juga lelah, secara
pikirannya lelah, mentalnya juga lelah. Jadi 4 hal yang kena di sini ya. Sangat begitu melelahkan. Kamu ngerasa bahwa bisa nggak sih aku istirahat sehari, tapi nggak hanya istirahat tentang fisikku saja. Pikiranku bisa istirahat, hatiku bisa istirahat, ya. Mentalku juga bisa istirahat dari hal-hal yang selama ini mungkin cukup memberikan kamu banyak tekanan dalam hidup. Mungkin pekerjaan, lingkup sosial, ataupun masalah keluarga, masalah dengan orang lain, masalah keuangan gitu. Dan aku melihat di minggu kedua ini hati-hati. Kalau kamu nggak teliti di dalam mengatur keuangan kamu, di sini kamu bisa ada potensi salah dalam manajemen keuangan lah gitu. Ya, manajemen keuangan kamu. Kenapa seperti itu, Kak? Karena nantinya aku lihat di minggu kedua kamu akan ada peluang gitu loh. Buat ini contoh, kamu lagi punya uang. Kamu punya peluang untuk uang ini bisa diputerin, untuk duit ini bisa diputerin. Entah itu nanti ada tawaran kerjasama, investasi, atau kamu tertarik untuk ngemodalin, wah uang ini modalin buat sesuatu di sini. Cuma hati-hati, itu bisa gagal karena ada timing yang kurang tepat ya. Ketika timing ini kurang tepat, itu bisa mempengaruhi kondisi keuangan kamu. Itu yang aku bilang salah kelola, salah manajemen keuangan. Hal yang nggak seharusnya diprioritaskan malah kamu prioritaskan gitu ya. Yang seharusnya nanti dulu lah, invest nanti dulu lah, memodalkan uang kamu untuk sesuatu ya. Yang penting fokus untuk hidup kamu aja sekarang itu. Jangan sampai kamu nggak makan gara-gara investasi ya, Leo ya. Oke, karena Leo itu kalau udah mau sesuatu ngebet banget, pengen invest banget, aku ini Kak, aku harus beli kripto gitu, tahan nggak makan gitu demi beli kripto contohnya ya. nggak semua Leo loh gitu ya, aku mencontohkan saja ya. Oke, jadi jangan sampai kamu tertipu pada sesuatu yang manis ya. Nggak ada investasi yang mudah, kita perlu belajar mendalami. Usaha pun seperti itu, bisnis, lini bisnisnya gimana, prospeknya ke depannya gimana ya. Jadi nggak ada yang instan langsung dapat hasil wow gitu, nggak ada ya. Sehingga di sini kamu perlu berpikir matang-matang sebelum muterin uang kamu di minggu kedua ini ya. Dan aku lihat di minggu kedua ini juga kamu lagi malas banget. Nah ini males, terkadang ada malas kerjanya. Apakah butuh liburan, Leo? Males, mau ngapa-ngapain males, Kak. Dan hati-hati ya, ini bisa menurunkan kinerja. Oke. Dan juga aku lihat kamu lagi overthinking soal uang di minggu kedua ini. Overthinking soal uang kamu ngerasa kok segitu-gitu aja ya Kak ya rasanya ya. Gak ada yang lebih kah buat aku pengen sesuatu yang lebih. Makanya mungkin ada yang ngebet invest gitu ya, atau muterin uangnya, cuma belum tepat waktu kamu untuk invest ataupun modalin sesuatu di minggu kedua ini gitu. Aku lihat kamu sangat dalam tindakan kamu sangat-sangat fleksibel di minggu kedua ini. Jadi dalam menjalankan apapun sangat fleksibel, sangat mengutamakan tentang efisiensi juga ya. Kalau bisa apa-apa harus kita raih cuma dengan cara yang se-fleksibel mungkin gitu. Jangan kaku gitu. Karena Leo di sini kalau aku lihat lagi nggak suka banget dengan sesuatu yang sifatnya SOP yang bertele-tele, yang rumit, semua harus dibuat sesimpel mungkin dan se-fleksibel mungkin gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Leo Kak di minggu kedua Desember 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya lebih baik jujur menyakitkan ya daripada kebohongan yang daripada hal-hal yang manis tapi itu ternyata kebohongan gitu. Jadi berkatalah, bersikaplah yang apa adanya Leo daripada menyakiti orang lain ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan kamu itu hanya sebatas apa yang kamu percayai tentang dirimu, tentang kemampuanmu. Jadi jangan batasi kepercayaanmu kepada dirimu sendiri ya. Yakinlah kamu bisa, yakinlah kamu mampu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan bahwa mimpi-mimpimu itu bisa menjadi nyata Leo di minggu kedua ini. Syaratnya adalah harus punya harapan, harus yakin, dan harus bisa mencari kesempatan yang baik untuk memulai seperti itu ya.
dan timing yang tepat juga. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya. Di minggu kedua Desember itu energi paling kuat ada Capricorn, Libra, Aquarius, ada Taurus, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Leo.